Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tiba-tiba teringat mantan, tanda mantan sedang kangen kepadamu. Ya, jadi banyak ya pembahasan tentang apa yang kita rasakan ketika mantan sedang memikirkan kita, sedang merindukan kita. Kalau orang-orang tua kita zaman dulu ya, kalau ada orang yang ceguan itu ya, tahu ceguan ya, seperti bersendawa tapi sering itu ya. Nah, itu biasanya orang-orang tua dulu bilang, wah itu sedang ada yang mikirin kamu tuh. Ya, dan macam-macam ya. Nah, kalau secara ilmiah ya, penjelasannya yang paling mudah ketika mantan memikirkan dan kangen kita adalah ketika tiba-tiba kita jadi ingat dia. Ya, tiba-tiba loh ya. Jadi bukan kita memikirkan dia sejak pagi atau memang hobi kita memikirkan dan membayangkan dia, tidak. Kita sedang mengerjakan berbagai kegiatan kita, pekerjaan kita, sedang belajar dan seterusnya. Betul-betul tidak mikirin mantan sama sekali, tiba-tiba teringat kepada mantan. Ya. Nah, kenapa demikian? Nah, sebelum kita bahas, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan dengan subscribe, apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda dengarkan melalui video-video di channel kesayangan kita ini, langsung terijazahkan secara otomatis kepada Anda, sehingga langsung bisa mulai Anda amalkan kapan saja ya. Nah, jadi ya, saya juga sering tuh membahas ya, penelitian yang dilakukan oleh Profesor Digby Tatum dari Sheffield University, bahwa pikiran manusia itu bekerja seperti wifi, selalu terhubung antara satu dan lainnya, apalagi ketika memang manusia itu dekat, pernah dekat dan dekat sekali, selalu saling mempengaruhi satu dan lainnya, yang melahirkan satu kemampuan yang bernama intuisi. Kemampuan untuk mengerti, memahami tanpa perlu mendapatkan penjelasan, itu namanya kemampuan intuisi. Ya. Nah, yang paling gampang kalau pengen tahu, tentu ke orang yang dekat dengan kita, yang komunikasinya lancar. Misal kepada orang tua kita, kepada keluarga, saudara, kakak, adik dan seterusnya. Ya. Tiba-tiba kita kepikiran orang tua kita. Nah, coba tuh ditelepon. Ya, biasanya ketika telepon diangkat, orang tua akan bilang apa? Baru tak pikirkan, kok kamu tidak pernah ngasih kabar, kamu langsung telepon. Nah, itu tanda bahwa pikiran kita dengan orang-orang yang kita kenal itu selalu terhubung seperti halnya wifi. Ya, nah, yang kemudian melahirkan intuisi. Ya, kita memahami orang tua kita sedang mikirkan kita nih. Ya, kita paham tanpa mereka harus chatting WhatsApp dan seterusnya yang menggerakkan kita untuk menghubungi mereka. Ya, nah, itu penjelasannya. Kenapa ketika tiba-tiba kita teringat kepada mantan, itu tanda mantan sedang memikirkan kita dan sedang kangen kepada kita. Ya, karena ketika dia memikirkan kita, pikirannya, gelombang otaknya ya memancarkan frekuensi energi tertentu tuh.
yang kemudian terhubung dengan pikiran, dengan otak kita. Yang kita terima pesannya itu tadi, dia kangen, dia mikirkan, yang membuat kita kemudian menjadi tiba-tiba ingat kepada dia. Ya, sebagian masyarakat kita menyebutnya juga sebagai firasat. Ya, nah jadi itu ya. Nah, sekarang apa yang bagusnya kita lakukan ketika kita tiba-tiba ingat kepada mantan ya? Artinya apa? Ketika kita tiba-tiba teringat kepada mantan, itu menunjukkan pikiran kita dan pikiran dia, hati kita dan hati dia sedang terhubung, sedang terkoneksi, terhubung. Ya. Nah, karena itu sebenarnya itu waktu terbaik tuh untuk mengirimkan pesan kepada dia, karena sedang terhubung. Dan bukan kita yang menghubungi, tetapi dia yang sedang masuk ke pikiran kita. Nah, sampaikan saja pesan. Ya, apa pesan pengen kembali bersama, atau pesan pengen dia menghubungi kita, atau pesan bahwa kita dan dia sesungguhnya, misal kalau Anda sudah suami istri, masih suami istri ya, misal. Dan pesan-pesan yang lain yang bisa Anda sampaikan melalui pikiran. Ya, yang terbaik tentu kesempatan itu gunakan untuk berdoa. Jadi doa itu juga pernah saya bahas, memancar ke langit. Doa itu memanjat ke langit. Ya, sampai ke pintu langit tempat doa itu terkabul. Jauh itu. Dan kekuatan doa itu bisa memanjat sedemikian hingga. Doa itu juga memancar secara horizontal. Jadi secara vertikal dia memanjat ke langit, secara horizontal dia memancar kepada orang yang disebut di dalam doa-doa kita. Kalau ke langit saja bisa sampai, apalagi yang horizontal. Ya paling jauh kan jarak kita dengan mantan misal 100 km. Kalau ke langit itu, wah itu jauhnya luar biasa ya. Tahunan cahaya itu jauhnya. Nah, yang horizontal ini ya langsung sampai. Maka gunakan kesempatan itu untuk berdoa. Beberapa hari yang lalu kita pernah membahas ya tentang doa yang terbaik yang dibaca ketika tiba-tiba teringat mantan ya. Nah, semua doa itu terbaik untuk dibaca. Nah, doa lain yang bisa diamalkan ketika tiba-tiba teringat dengan mantan ya, agar hatinya bergetar, agar dia menyadari bahwa dia adalah jodoh kita. Doa yang sangat populer dan selalu diajarkan oleh guru-guru kita. Ya, doanya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya, silahkan diamalkan. Insya Allah, semoga dengan karomah doa ini, mantan yang Anda cintai kembali kepada Anda sebagai jodoh terbaik dunia akhirat bagi Anda. Insya Allah, dengan pertolongan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.